Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Dea di acara Fashion Ramadan. Nah, kali ini aku sudah berada di rumahnya Mbak Dia Kahar untuk membahas seputaran Fashion Ramadan. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Makasih lo udah berkunjung ke sini. Iya, Yuk, masuk dulu. Gimana Dea? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Mbak. Mbak gimana? Alhamdulillah lancar juga ya. Beginilah kondisinya sekarang kita Dea. Kita harus tetap ada di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Walau bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga jarak, mengikuti anjuran pemerintah gitu. Terus dia sendiri apa sekarang kegiatannya? Kalau aku ya bantuin ibu di rumah, terus kuliah online juga, bantuin adik-adik kerjain tugas, itu aja sih di rumah. Iya, yang membedakan kondisi sekarang dengan yang lalu-lalu itu hanyalah kita semuanya melakukannya di rumah, itu aja sih. Silaturahmi harus tetap terjaga dan apapun kegiatan kita bisa lakukan di rumah. Seperti dia juga sekarang fokusnya di rumah, jadi dulu yang biasa di luar semua dipindahkan ke rumah. Gitu. Tapi semuanya sehat kan Dea? Alhamdulillah sehat. Iya. Yang penting kita tetap jaga imunitas kita ya, tetap makan makanan bergizi gitu. Walaupun buka puasanya juga kita harus tetap dengan yang bergizi. Mbak Dia senang banget nih kedatangannya Dea hari ini, luar biasa, tambah cantik. Terima kasih. Ada yang bisa Mbak Dia bantu Dea? Ada nih, jadi Dea itu pengen banget ngelihat aktivitas Mbak Dia di rumah apa aja sih. Kan katanya banyak yang bilang kalau Mbak Dia itu desainer. Terima kasih. Terus makeup artist juga. Ya. Kebetulan saya juga makeup artist. Iya nih. Pengen sharing-sharing juga sama Mbak Dia Kahar. Oke boleh, tapi kayaknya kita lebih enak ngobrol di dalam aja ya. Kita ke dalam aja yuk. Nah, jadi Dea tuh pengen tahu nih apa aja kegiatan Mbak Dia Kahar di rumah, terus apalagi tentang fashion hijab yang lagi hits di 2020 itu menurut Mbak Dia Kahar itu apa sih? Kayak gimana sih? Iya Dea, kalau sekarang mengenai fashion trend di 2020 itu sebenarnya masih seperti tahun sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan nuansa-nuansa warna alam seperti itu. Tapi memang untuk fashion hijab khususnya di NTB, alhamdulillah kita itu sekarang menggalakkan untuk mempergunakan tenun, baik itu tenun dari terutama tenun untuk Nusa Tenggara Barat, baik itu dari Pulau Sumbawa maupun yang ada di Pulau Lombok. Karena apa? Karena kita tuh sebenarnya di NTB tuh kaya banget dengan tenunan. Jadi tenunan itu bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik itu untuk anak muda maupun untuk orang-orang dewasa. Dia suka nggak pakai tenun? Suka banget sih, tapi kendalanya ya aku nggak bisa padu-padanin kayak gitu. Nah, Mbak Dia bisa bantu nggak? Kira-kira dengan fashion senang yang cocok sama dia itu apa? Ya, dengan senang hati Dea. Apalagi dia ini kan masih usia muda, jadi jangan takut untuk menggunakan tenun. Tenun itu bisa digunakan untuk sehari-hari juga bisa. Kita bisa padu padangan dengan celana jeans, dengan rok jeans, atau dengan seperti dia yang berhijab juga. Dan seperti dia ini kebetulan dia menggunakan tenun. Ini ada dua tenunnya ini. Yang ini itu dari tenun Pringgesele. Sedangkan yang satu ini dari tenun Lombok Barat atau biasa dibilang tenun Bumise. Nah, jadi Mbak Dia tuh bingung banget nih cara bedain tenun-tenun yang ada di luar. Sedangkan macam-macam tenun itu kan banyak banget nih. Bisa nggak Mbak Dia itu jelasin ada berbagai macam tenun? Ya. Jadi gini Dea, sebenarnya tenun itu ya ada yang di luar itu bilangnya ada tenun asli, tenun KW. Itu sebenarnya bukan KW atau bagaimana. Seperti yang Mbak Dia ini. Nah, ini adalah tenun yang dilakukan, yang dihasilkan dari penenun yang ada di Lombok Tengah, yang di Sukarara. Jadi ini masih menggunakan alat tenun yang sangat tradisional, yang kalau di dalam bahasa Sasaknya itu suka dibilang alat tenun sesek gitu kan. Jadi yang masih tradisional banget gitu. Dan pengerjaannya satu bidang ini bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Dan kita itu kenapa kita harus menghargai, mengapresiasi daripada penenun itu, karena pengerjaannya tidak mudah. Kalau dari zaman dulu itu seorang gadis itu bisa dipinang apabila dia sudah bisa menghasilkan
satu lembar kain gitu. Nah seperti ini adalah tenun dari Sukarare di Kabupaten Lombok Tengah. Ada juga ini. Nah ini adalah tenun yang dihasilkan oleh Kabupaten Lombok Barat. Ini di desa Gumise kalau nggak salah dia ya. Jadi ini coraknya ada macam-macam juga. Nah kalau ini adalah tenun yang dihasilkan oleh alat tenun bukan mesin atau biasa disingkat ATBM. Jadi dia itu alat tenunnya itu mirip dengan yang tradisional, tetapi dia jauh lebih besar dan bisa dioperasikan oleh banyak orang gitu. Maksudnya yang kaum laki-laki pun bisa mengoperasikan alat tenun bukan mesin ini gitu. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi yang sebenarnya itu tenun dari pabrikan. Itu yang biasanya dijual meteran gitu. Jadi kalau yang dari Lombok Tengah ini dijualnya itu satu kain gitu. Nah kalau yang dia pegang sekarang ini bukan satu kain, tapi ini biasa disebut dengan satu bidang. Jadi untuk menghasilkan satu kain itu ada 2 bidang seperti ini. Jadi dia kita harus mengapresiasi daripada tenun yang ada di Lombok, karena di Lombok itu ada dari Pringgesele seperti yang dia pakai, ada dari Sukarare, ada kembang kerang juga, kemudian ada dari Lombok Barat juga yang tidak mempunyai sentra tenun itu hanya di Kota Mataram. Tapi Kota Mataram sendiri itu mempunyai sentra batik Sasambun. Jadi kami yang ada di, dan alhamdulillah ya dia sendiri saat ini sudah bergabung di Dekranasda Provinsi NTB. Jadi kita di situ banyak mengedukasi daripada penenun, mengedukasi daripada pengrajin-pengrajin, baik itu pengrajin perak, pengrajin kulit, pengrajin kayu, banyak pokoknya di situ. Dia udah tertarik nih mau pakai tenun. Boleh Mbak. Boleh. Nanti kita bisa lihat koleksi-koleksinya Mbak Diah yang terakhir yang sempat dia fashion show kan. Kemarin alhamdulillah dia sempat fashion show di Australia juga. Setelah itu juga sempat fashion show yang ada di Lombok Syariah Festival. Tahun lalu juga sebelum bencana COVID ini melanda, dia juga sempat fashion show mewakili Dekranasda itu di acara Pesona Kasanah Ramadan tahun lalu di Islamic Center. Sebentar kita lihat ya deh koleksinya dia. Oke Mbak. Nah Dea, ini ada beberapa koleksi terbaru dari Mbak Dia punya. Kebetulan ini terakhir dia fashion show kan pada saat Lombok Syariah Festival kemarin. Jadi ini di sini dia masih mempergunakan dari tenun Sukarare. Ya ini. Kalau untuk tadi Dea tanya kan? Ya Mbak, gimana sih outfit yang cocok untuk Dea tapi yang casual gitu, nggak yang formal banget. Iya oke. Nah kebetulan dia pakai baju itu sebenarnya kita bisa juga pakai outer ini dia. Nah ini ya kita bisa menggunakan outer ini. Coba kita pakai. Nah ini dia pakai dengan menggunakan seperti ini. Bawahnya itu bisa menggunakan kulot, terus dalamnya itu agak pakai kemeja biasa. Pakai hangout kan cocok juga seperti itu. Tapi kalau mungkin dia pengen yang agak lebih resmi lagi, yang lebih mengarah ke resmi, bisa menggunakan tenun dari Sukarare ini. Tuh. Wah ini keren banget Mbak. Kira-kira cocok nggak di Dea? Kenapa dia nggak coba aja dulu? Oke, Dea coba ya. Oke. Mbak Dia, Ya. ternyata ini keren banget loh setelah dipakai, ya kan? Iya, bener banget Dea. Jadi kan sekarang dia lebih pede kan menggunakan Bener tenun. banget Mbak. Nah Mbak Dia, jadi bajunya ini kan udah keren nih. Sekarang hijabnya nih yang kurang matching. Gimana kalau kita belajar tutorial? Boleh, jadi kita menyesuaikan antara baju dan hijabnya. Oke, kita tutorial Mbak. sekarang ya. Mbak Dia, aku maunya hijabnya yang simpel ya, terus yang nggak pakai banyak jarum pentul juga. Bisa nggak? Boleh. Jadi ini Dea, kita cuma menggunakan satu jarum pentul dan satu bros saja. Jadi ini gampang banget. Jilbab yang segi 4 itu kita lipat jadi 2 sehingga jadi segitiga seperti ini. Lalu kita letakkan sama panjang di atas rambut kepala kita. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa menutupin cabi daripada pipi gitu. Nah
Ini gampang banget. Di sini kita cuma tarik aja satu ke sini, ya. Oke. Lalu kita menggunakan satu buah jarum pentul saja. Di sini ya. Nah, terus yang satunya kita ini kita tarik ke arah sini. Nanti kita letakkan dengan bros. Jadi kita bikin satu bros, dan jangan lupa kita selalu menggunakan produk daripada lokal kita. Ini bros dari Mutiara dan kerajinan perak dari Unggul. Jadi kerajinan perak di Unggul itu juga merupakan binaan dari Dekranasda Provinsi NTB. Tinggal dirapin aja dia. Yang ini kita rapikan sedikit bawa ke belakang. Jadi deh, simple, cantik. Hanya menggunakan satu Jarum pentul saja. Ya. Terima kasih untuk Mbak Dia Kahar atas waktu dan kesempatannya, dan ternyata kain tenun itu bisa digunakan di berbagai macam kesempatan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti teman-teman ingin menggunakan desain dari Mbak Dia Kahar, itu gimana caranya, Mbak? Ya, terima kasih banyak ya. Jadi dia memang semua desainnya dia itu adalah made by order. Jadi teman-teman di rumah yang ingin menggunakan tenun dari House of Eva by Dia Kahar bisa menghubungi dia di nomor WhatsApp 081 933 139 211 atau di Instagramnya dia Kahar, dan ada juga di Facebooknya dia yaitu Fardia Kahar. Terima kasih semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku hari ini, dan jangan lupa saksikan Fashion Ramadan setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Pesona Hasanah Ramadan. Terima kasih. Dah.